Penolakan penertiban aset pemerintah Kota Makassar terjadi saat tim Dinas Pertanahan memasang papan bicara di sebuah lahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan dan menahan seorang warga yang mencoba menghalangi proses penertiban. Penertiban dilakukan mengingat lahan tersebut telah dibangun warga bangunan ilegal. Dibangunkan nanti diberikan kesempatan kepada pensiunan, ASN, TNI Polri untuk membeli rumah di sini. Tetapi karena sengketa tidak jalan proses pembangunan. Tetapi dengan hari ini sudah clear, sudah ada putusan pengadilan, kita akan lakukan penertiban hari ini. Ini 121 miliar ini di mana saja? Pokoknya tersebar di aset kita secara keseluruhan 121 miliar ini di lahan di 15 hektar. Kita tahu bahwa Pasut ini adalah penyerahan dari pengembang PT Asindo kepada pemerintah Kota Makassar diperuntukkan untuk menjadi taman. PSU, Bu? Ya, PSU menjadi taman. Kalaupun merasa ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa itu adalah miliknya, silahkan apalagi dengan PT Asindo, karena yang kita tahu PT Asindo sudah menyerahkan dan sudah tercatat sebagai aset pemerintah kota dengan nilai lebih dari 1 miliar. Jadi bahwasanya di sini 340 meter persegi yang dibutuhkan untuk jadi taman. Pak, Bu, sejak kapan ini diperingati? Sebenarnya ini yang kedua kali kita lakukan ini pembersihan. Karena sebelumnya tahun 2012 bersih. Kita masih jadi camat sini. Ada 10 PKL di sini. Ini bersih dulu. Selanjutnya, Bu, kan kita bilang ini sebenarnya sudah pernah ditertibkan. Dikhawatirkan nanti kalau misalnya tidak ada pengawasan lagi, makanya Dinas Pertanahan akan melakukan pengamanan aset melalui pemagaran. Kita lakukan supaya tidak ada kejadian berulang seperti ini. Ini berapa lapak di sini yang terdeteksi, Bu? Tiga ya? Sama yang di belakang satu. Terus nanti rencananya akan dibuat apa itu? Agar mungkin Pak Camat, ini kan Makassar cover. Mungkin Pak Camat ada peruntukannya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Apakah konsepnya ruang terbuka hijau, taman atau seperti apa, Pak Camat? Kita akan buat RTH di sini, sekaligus tempat berkumpulnya masyarakat, kegiatan rapat-rapat dengan masyarakat. Oh iya. Dan konter juga tetap kita jalan. Intinya kita amankan dulu sesuai petunjuk Ibu Kadis, kita amankan dulu. Nanti fungsinya kita akan bicarakan kembali. Ini sebelum penertiban ada pemberitahuan terlebih dahulu, Pak, ya, dari kecamatan? Iya, sudah lama. Sudah lama, Pak, ya? Sudah berbulan-bulan disampaikan. Dan puncak dari antisipasi kita karena ada pihak yang memotong papan bicara. Dan sudah kami laporkan di Polrestabes, tapi belum ada tindakan. Kapan itu, Pak? Sudah lama. Sudah tahun berapa? 1-2 bulan yang lalu. Oh, 1-2 bulan. Karena tidak ada tindakan dari kepolisian, kita ambil usulan kepada Bu Kadis untuk dipagar. Jadi itu pemicunya. Iya. Dan mereka di sini yang berdagang sudah berulang-ulang kali kami panggil, dan sekarang kita harus tertibkan. Pak, ini melibatkan siapa dari kesatuan mana saja, Pak, ini penertibannya? Jadi izin Bu Kadis, jadi tim gabungan yang turun ini melibatkan semua baik dari pihak kepolisian, dari Satuan Polisi Pamong Praja, dari BPKD bidang aset, ya, di mana leading sektornya adalah dari kami Dinas Pertanahan Kota Makassar. Karena ini sudah dilakukan beberapa kali teguran oleh pihak kecamatan, namun tidak diindahkan sama sekali. Sehingga ketika program kita juga untuk penyelamatan aset akan dilakukan, karena nilai aset kita cukup besar di sini, 1,9 miliar nilai asetnya. Di sini khusus taman ini yang luasnya 340 meter persegi. Sehingga hari ini sebagai awal kita bergerak di bulan Oktober, dan ke depan masih ada 4 titik lagi yang akan kita lakukan pengembalian fungsi dan penertiban. Ya. Tahun ini, Pak Di? Pokoknya dalam akhir-akhir bulan ini dan awal bulan depan kita masih akan bergerak ke 4 titik dan sudah kita planningkan. Di mana saja tuh, Pak? Insya Allah pertama itu di Jalan Nikel,
Jalan Nikel, setelah Jalan Nikel, Ray. yang kedua Gedung Ray, yang ketiga perumahan Pemda Manggala, dan yang terakhir di tanah kita, aset kita juga sangat besar di sana, nilainya ratusan miliar di Romang Polong, Kabupaten Goa. Fasilitas umum dan fasilitas sosial fasum-fasos oleh sejumlah orang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Makassar. Jika tidak, fasilitas umum yang merupakan aset Pemkot Makassar sekaligus ruang publik akan berpindah tangan dan dikuasai oleh perorangan. Sengketa klaim kepemilikan atas sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Makassar oleh sejumlah orang sudah terjadi cukup lama. Yang terbaru adalah klaim sepihak atas tanah lapangan di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris. Tanah lapangan yang sudah puluhan tahun digunakan oleh warga setempat sebagai fasilitas umum tiba-tiba diakui oleh seseorang. Tidak hanya itu, pihak ahli waris juga menimbun jalan masuk lapangan dengan menggunakan material tanah. Klaim atas lapangan di Kelurahan Antang hanyalah salah satu kasus dari sekian banyak kasus klaim atas fasilitas umum di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar sendiri mengakui ada keterlibatan oknum sehingga aset Pemkot dalam bentuk fasum dan fasos berpindah tangan. Salah satu persoalan aset yang terbesar bagi pemerintah kota adalah banyaknya hilangnya atau sengaja dihilangkan atau memang dirampas atau dimanipulasi soal fasum fasos yang ada di Kota Makassar. Kami sudah membentuk bersama-sama DPR Pansus khusus fasum fasos yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Kami sudah membuat juga tim khusus untuk mengungkap ini. Walaupun selama saya cuti memang agak sedikit menurun performanya, maka dengan itu setelah saya aktif saya akan kembali mengaktifkan ini karena ini menyangkut aset-aset negara yang harus diselamatkan. Dalam catatan pemerintah Kota Makassar, fasum dan fasos milik Pemkot yang dikuasai pihak lain ada sekitar 1.000 persil. Berbagai cara dilakukan untuk mengembalikan fasum dan fasos yang diklaim pihak lain. Pemerintah kota membentuk tim khusus dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Makassar untuk mengusut hilangnya fasum dan fasos di Kota Makassar. Pihak yang terlibat dalam kasus ini akan dibawa ke ranah hukum pidana. Penyelesaian kasus fasum dan fasos harus menjadi prioritas. Karena fasum dan fasos sangat diperlukan oleh warga Kota Makassar. Hilangnya fasum dan fasos sama halnya menghilangkan hak warga atas fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.